Apa yang Anda pikirkan dengan berkat berkelimpahan? Pasti Anda atau kebanyakan orang mengartikan jika kita mempunyai sesuatu dalam jumlah yang banyak sekali. Menurut Alkitab, apa yang terjadi dengan kisah janda dari Sarfat? Dari sana kita dapat belajar arti dari berkelimpahan sebagai berikut. Pertama, dapat dibagikan dan dirasakan oleh orang-orang lainnya. Sekalipun seseorang mempunyai rumah, mobil, uang, perusahaan yang banyak, tetapi jika berkat Tuhan itu tidak dapat dirasakan orang lain, maka itu bukanlah berkat yang berkelimpahan. Sebaliknya, sekalipun seseorang mempunyai harta benda serba sedikit, bahkan berkekurangan, namun jika orang lain dapat ikut merasakannya, maka dialah yang hidup dalam berkelimpahan. Yang kedua, dikatakan berkelimpahan apabila berkat-berkat di tempat lain sudah kering, sementara tempatnya masih ada. Seperti janda dari Sarfat ini, semua orang mengalami masa paceklik atau masa kekeringan, tetapi ia tetap mempunyai tepung dan minyak di rumahnya. Ketiga, berkat berkelimpahan artinya tidak habis-habis, walaupun datangnya mungkin saja pas-pasan. Lumbung berkat kita ada di sorga. Jika kita perlu, maka Tuhan akan mengucurkannya kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh janda dari Sarfat, tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Pas diperlukan, pas ada. Mengapa Tuhan tidak langsung menyediakan tepung berkarung-karung dan minyak berbuli-buli? Karena ada orang-orang yang tidak tahan menerima berkat. Semakin ia diberkati, semakin ia terhilang dari hadapan Tuhan. Ada dua rahasia agar kita dapat diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan. Pertama, mau mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Kedua, mau berbagi dengan orang lain. Sama seperti janda dari Sarfat ini, ia mendahulukan apa yang dikatakan firman Tuhan dan bukan apa yang dipikirkannya. Ia mendahulukan Nabi Elia yang mewakili Tuhan, dan ia mau berbagi dengan Nabi Elia. Jika Anda melakukan semua hal ini, Anda pun akan diberkati dengan berkelimpahan. Walau keadaan Anda mungkin saat ini sama dengan janda dari Sarfat, tidak punya apa-apa, kecuali segenggam harapan, segenggam kepandaian, segenggam waktu. Semuanya tidak banyak, uang pun demikian, hanya serba segenggam. Mungkin Anda bukan orang yang terlalu rohani, tidak tahu banyak tentang ayat Alkitab, tidak pintar berdoa, tetapi selama Anda mau menuruti apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan dapat memberkati hidup Anda sesuai dengan kasih karunia-Nya. Sekalipun banyak hartamu, tetapi jika tidak berbagi, ia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun ia hidup pas-pasan, namun ia suka berbagi, inilah orang kaya yang berkelimpahan di hadapan Tuhan. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ayat ini tidak berkata bahwa Tuhan tidak suka kalau orang kaya masuk ke dalam surga, karena di Alkitab tercatat
Ada juga orang kaya, yaitu Yusuf Arimatea, yang menyediakan propertinya bagi Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai kapasitas hati yang kaya, bukan hanya secara materi, tetapi memiliki hati yang benar dan kaya di hadapan Tuhan. Amin.